Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan saat ini kita akan bersama menghayati firman Tuhan melalui pembacaan dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-20. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Ia datang untuk yang tersingkir. Saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat konteks bacaan kita saat ini, tokoh sentralnya adalah gembala. Nah, kalau kemudian kita melihat dalam kehidupan zaman perjanjian baru, gembala sebenarnya dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang tidak baik. Gembala bahkan tidak punya hak untuk memberikan sebuah kesaksian dalam persidangan, karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, dan kehidupan mereka jauh dari kehidupan bersama-sama dengan manusia, karena mereka harus jauh dari peradaban dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Gembala adalah representasi, gambaran dari orang-orang yang disingkirkan dalam konteks orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, menariknya dalam Injil Lukas, gembala ini adalah orang atau kelompok pertama yang diberitakan oleh malaikat mengenai kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, sebagai perbandingannya, pada Injil Matius, orang-orang yang diberikan tanda tentang kelahiran Yesus Kristus adalah orang-orang Majus dari timur, yang merupakan golongan terpandang, golongan orang-orang yang kaya, golongan orang-orang yang dianggap mempunyai intelektualitas yang tinggi. Sedangkan gembala adalah kelompok orang yang tidak memiliki pengaruh dalam masyarakat Yahudi. Bahkan gembala adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata. Saudara-saudara terkasih, nah inilah menariknya pesan Injil dalam Lukas tentang kisah kelahiran dari Yesus Kristus ke dunia ini. Bahwa kelahiran Yesus Kristus pun awalnya dinyatakan bagi orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang-orang ketika itu, orang-orang yang disingkirkan tetapi dipandang penting oleh Allah untuk sebagai pewarta kelahiran dari Sang Mesias. Perlu diingat bahwa gembala pada saat itu adalah bukan orang yang bisa dipercaya, tetapi buktinya di ayat 18, "Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka." Ini adalah sebuah transformasi, bahwa orang yang tidak dianggap tetapi kemudian dia mendapatkan legitimasi dari Allah, maka kemudian apa yang dipersaksikan adalah sebuah kesaksian yang mampu diterima oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita melihat bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia datang bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu semata, tetapi Yesus datang untuk merangkul semua orang.
Tidak seperti kacamata dunia yang memandang orang berdasarkan butuh atau tidak, berharga atau tidak, kaya atau tidak, punya kemampuan atau tidak. Tetapi Allah memandang bahwa setiap orang adalah berharga di mata Allah. Orang-orang yang seringkali disingkirkan oleh komunitas itu yang kemudian secara nyata diberikan kasih oleh Allah di dalam kehidupan ini. Justru oleh orang-orang yang tersingkirkan ini, wujud dari cinta kasih Allah yang tidak terbatas itu semakin dinampakkan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal. Entah perayaan Natal seperti apa yang akan kita lakukan, karena kita mengalami kondisi karena COVID-19. Tentu kita tidak bisa lagi terjebak pada euforia dan kemewahan Natal-Natal sebelumnya. Kita tidak bisa lagi merayakan secara mewah, secara megah. Tetapi saat ini kita diajak untuk kembali menghayati tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Kelahirannya dengan penuh kesederhanaan, bahkan kelahirannya secara awal dihantar oleh orang-orang yang sederhana dan tersingkirkan. Dan tahun ini adalah tahun yang berat bagi semua orang. Kita merayakan Natal dalam masa keprihatinan karena pandemi COVID-19. Justru hal ini menjadi momentum bagi kita untuk menghayati kesederhanaan kelahiran Sang Mesias dalam kehidupan manusia. Kita menghayati segala kerapuhan, segala keterbatasan kita sebagai manusia, yang toh dengan segala keringkian, kerapuhan yang kita miliki, kita tetap dicintai Sang Juru Selamat. Bukti cintanya yang tidak terbatas, yaitu memilih untuk mencintai dan menyelamatkan kita, manusia yang serba terbatas. Amin. Kita akan menutup dengan menyaksikan dan menghayati lagu berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Oh, jadilah
terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami Engkau bukakan hati, pikiran, dan perasaan kami bahwa melalui kisah kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini dan kabar sukacita ini pertama-tama diberikan kepada penggembala adalah sebuah kado yang indah bagi kami. Ini menunjukkan keperpihakan Allah kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang seringkali dipandang sebelah mata oleh kami semuanya. Tetapi rahmat-Mu nyata kepada mereka. Dan oleh karena itu, ini menjadi sebuah panggilan dalam hidup kami untuk kami tidak menyepelekan orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang sederhana, yang mungkin tidak selevel dengan kami. Tetapi seringkali Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka. Allah tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa Dia mencintai. Oleh karena itu, mampukan kami juga untuk menunjukkan cinta kasih kami bukan hanya berdasarkan orang itu bermanfaat atau tidak, mendukung kami atau tidak, suka atau tidak dengan kami, tetapi semua orang adalah berharga di mata Allah. Tuhan, tolong kami untuk juga berpihak kepada orang-orang yang lemah. Tuhan, tolong kami, dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita kembali berjumpa dalam edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini menjadi bentuk dukungan dari saudara dalam Gembala Menyapa. Oleh karena itu, selamat menghayati firman Tuhan ini dan mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.